Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nama saya Agus Yusuf Raja Guguk dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PAI semester 2. Saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah pembelajaran berbasis web yang dibimbing oleh Bapak dosen Muhammad Ardiansyah, SPDY MKom. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah husnuzon dan taubat. Untuk yang pertama adalah husnuzon. Pengertian husnuzon. Husnuzon menurut bahasa berasal dari dua kata, yaitu husna dan zan, yang memiliki arti berbaik sangka. Berbaik sangka dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah positive thinking. Lawan kata husnuzon adalah su'uzon atau berprasangka buruk. Secara istilah, husnuzon diartikan berbaik sangka terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah yang diberikan kepada manusia. Perbuatan husnuzon merupakan akhlak terpuji sebab mendatangkan manfaat. Orang yang berhusnuzon senantiasa menyadari bahwa apapun yang terjadi dengan diri kita pasti ada hikmahnya. Hal itu karena Allah menimpakan suatu kejadian kepada hambanya tidak akan melebihi batas kemampuan setiap hamba. Contoh perilaku husnuzon. Kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, keluarga, orang lain dan sebagainya. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kepada Allah berarti selalu berprasangka baik kepada Allah, karena Allah terhadap hambanya seperti yang hambanya sangkakan kepadanya. Jika seseorang berprasangka buruk kepada Allah, maka buruklah prasangka Allah kepada orang tersebut. Sebaliknya, jika prasangka baik kepadanya, maka baik pula lah prasangka Allah kepada orang tersebut. Adapun perbuatan husnuzon kepada Allah yang dilakukan oleh seorang hambanya, yaitu yang pertama, bersabar. Tahan uji dalam menghadapi suka dan duka hidup dengan perasaan ridho dan ikhlas, serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur. Senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus hati atas nikmat dan karunia-Nya, baik melalui ucapan, sikap maupun perbuatan. Nilai-nilai positif husnuzon. Adapun nilai-nilai positif husnuzon, yang pertama ialah percaya diri. Segala kemampuan yang kita miliki merupakan karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, kemampuan yang dimiliki harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang kedua ialah gigih. Gigih berarti mempunyai semangat hidup, tidak mengenal lelah, dan tidak menyerah. Yang ketiga ialah berinisiatif. Sikap yang senantiasa berbuat sesuatu yang sifatnya produktif. Berinisiatif menuntut sikap bekerja keras dan etos kerja yang tinggi. Yang keempat ialah rela berkorban. Bersedia dengan ikhlas memberikan sesuatu, baik itu tenaga, harta, atau pemikiran, untuk kepentingan orang lain atau masyarakat. Adapun materi yang kedua adalah taubat. Pengertian taubat. Menurut bahasa, taubat berarti kembali. Sedangkan menurut istilah, taubat adalah rasa jera tidak mau mengulangi perbuatan yang telah terlanjur salah dan dosa. Taubat juga diartikan sebagai rasa penyesalan terhadap perbuatan salah dan dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, yang biasanya disebut dengan taubat nasuha. Seseorang bertaubat karena ia menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tidak baik dan dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu tidak lagi dilakukannya dan diganti dengan perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar taubat diterima oleh Allah, yaitu menghentikan perbuatan maksiat, menyesali segala dosa yang telah diperbuat, berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Jika dosa itu menyangkut orang lain, maka harus meminta maaf terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan. Tingkatan orang bertaubat menurut Imam Ghazali. Yang pertama adalah taubat nasuha.
yaitu orang-orang yang bertobat dengan sebenar-benarnya. Orang yang seperti ini jiwanya tenang, disebut nafsul mutmainnah. Yang kedua, orang yang bertaubat tidak mengulangi dosa besar, tetapi terkadang masih melakukan dosa kecil tanpa sengaja. Jiwa seperti ini disebut nafsul lawwamah. Yang ketiga, orang yang bertaubat namun tidak berdaya untuk melawan hawa nafsu untuk berbuat dosa. Ia menyesal lalu bertaubat lagi. Jiwa seperti ini disebut nafsu musawalah. Dan yang keempat adalah orang yang bertaubat setelah itu melakukan perbuatan dosa tanpa ada penyesalan. Jiwa seperti ini disebut nafsu amarah. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam membuat video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.